Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang translasi. Translasi adalah salah satu jenis transformasi. Nama lainnya translasi adalah pergeseran. Jadi digeser. Pindahnya dengan cara digeser. Nah, sebelum masuk contoh, saya mau ngingetin ke kalian, ketika kita punya diagram kartesius itu sumbu X dan sumbu Y. Kalau arahnya ke kanan itu maka tandanya positif ya. Kemudian ke atas juga positif. Kalau ke kiri negatif, ke bawah juga negatif. Selalu diingat itu. Nah, misalkan contohnya adalah saya punya titik 4,1 mau digeser atau ditranslasi sejauh yang pertama 2 satuan ke kanan, dilanjutkan dengan 3 satuan ke bawah. Menjadi siapa? Nah, menjadi siapa? Menjadi titik-titik-titik. Nanti contoh lagi, kalau saya punya titik 4,1 ditranslasi sejauh 5 satuan. 5 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Nah, jadi yang pertama itu kalau nggak kanan ya kiri ya, berikutnya dilanjutkan sama bawah atau atas, karena yang kanan kiri itu X, sedangkan yang atas bawah itu Y. Oke. Contoh yang pertama itu kita bahas tentang yang digeser atau ditranslasi sejauh 2 ke kanan dan 3 ke bawah. Jadi kita punya titik 4,1 di sini. Kemudian digeser 2 ke kanan. 1, 2. Nah, jadinya di sini. Tapi nggak hanya sampai sini, dilanjutin. Kemana? Ke bawah sejauh 3 satuan. 1, 2, 3. Nah, sampai sini akhirnya. Menjadi siapa titik ini? Menjadi titik 6, negatif 2. Jadi saya tulis menjadi 6, negatif 2. Oke, sampai sini jadi titik 4,1 digeser 2 ke kanan, 3 ke bawah, hasilnya 6, negatif 2. Nah, beda lagi kalau kita menggeser atau mentranslasi 4,1 sejauh 5 ke kiri dan 1 ke atas. 5 ke kiri, oke, dari 4,1 kita geser 5 ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini. Kemudian tidak berhenti di situ. Kita harus geser titik itu ke atas. Digeser ke atas. Nah, ini tadi arahnya ke kiri ya. Kemudian digeser ke atas. Jadilah dia suatu titik dengan koordinat negatif 1,2. Jadi di sini saya tulis menjadi negatif 1,2. Itulah translasi. Misalkan kalau ada soal harus digambar dulu. Nah, enggak. Jadi tadi kita kan punya titik nih 4,1 ditranslasi sejauh yang pertama adalah 2 ke kanan, 3 ke bawah. Kalau 2 ke kanan berarti nulisnya 2. Kalau ke bawah karena kolom Y jadinya negatif 3. Oke. Jadi maksudnya di sini 2 itu ke kanan, negatif 3 itu ke bawah. Nulisnya seperti itu. Nah, hasilnya adalah siapa tadi? Hasilnya adalah 6, negatif 2. Nah, bisa dilihat nggak kira-kira? 6 sama negatif 2 dapat dari mana? Betul, jadi dari 41 ditambah dengan 2, ini ditambah dengan negatif 3. Sehingga hasilnya 6, negatif 2. Oke, berikutnya yang soal kedua atau contoh yang kedua ditranslasi sejauh 5 ke kiri. 5 ke kiri, 1 ke atas. Kiri berarti negatif, negatif 5, 1 ke atas tetap positif. Saya tulis di sini, kalau 5 itu tadi ke
kiri, sedangkan 1 itu ke atas. Jadi siapa? Jadinya adalah titiknya tadi jadi min 1,2 menjadi min 1,2. Kira-kira dapat dari mana? Betul. Jadi dari 41 ditambah dengan negatif 5 yang atas, yang bawah ditambah dengan 1. Hasilnya min 1,2. Gitu ya. Jadi kalian bisa menyimpulkan sendiri. Wah, keren banget. Apa yang bisa disimpulkan? Jadi misalkan kita punya titik x, y ditranslasikan oleh, nah ini, oleh terserah mau kiri, kanan, atas, bawah. Kita misalkan AB begini, maka hasilnya adalah X aksen Y aksen sama dengan XY kita tambah dengan A dan B. Siapa sih X sama Y ini? Ini adalah bayangan atau hasil transformasi, gitu ya. Nah, ini adalah rumus untuk translasi. Jadi kalau mau cari bayangan atau hasil pergeserannya tinggal ditambah XY ditambah AB. Oke, langsung masuk contoh. Nah, ada titik P ditranslasi oleh 3, negatif 6 menghasilkan titik P aksen yaitu min 1, min 2. Kalian disuruh nyari titik P-nya. Nah, biar nggak bingung nih, saya misalkan ya, titik P itu kan yang ditranslasi, berarti XY. Ditranslasi oleh T sama dengan 3, negatif 6. Berarti 3 adalah A, negatif 6 adalah B. Menghasilkan P aksen. Nah, P aksen di sini negatif 1, negatif 2. Negatif 1 adalah X aksen, negatif 2 adalah Y aksen. Sesuai matriks yang udah kita bikin tadi, X aksen, Y aksen itu kan sama dengan XY ditambah dengan AB. Tinggal kita masukin. X aksennya min 1, Y aksennya min 2. XY-nya nggak ada, yaudah tulis XY. A-nya siapa? 3, B-nya negatif 6. Nah, jadi di sini kita peroleh negatif 1 itu sama dengan X tambah 3. Berarti X-nya berapa? Negatif 4. Kemudian negatif 2 sama dengan Y ditambah negatif 6. Berarti Y-nya berapa? 4. Nah, udah ketemu deh. X-nya 4, negatif 4, Y-nya 4. Sehingga jadi titik P adalah negatif 4,4. Tara. Oke, berikutnya ya. Nah, sekarang ini nih yang ditakuti sama banyak siswa. Kalau translasinya itu berupa garis atau kurva. Nah, gimana tuh ngerjainnya? Ngerjainnya tetap sama. Kita pakai rumus X aksen Y aksen sama dengan X plus A, Y plus B. Masalahnya kita kan nggak punya X sama Y-nya. Terus gimana dong? Ya udah biarin aja. Jadi misalkan, kita ngerjain, nggak apa-apa deh, ini aja. Misalkan suatu titik pada kurva atau garis, yaitu X, Y. Oke. Nah, kita dapat ini. X aksen Y aksen itu sama dengan tetap XY ditambah AB-nya siapa? 1 adalah A, negatif 2 adalah B. Jadi tinggal ditulis 1 sama negatif 2. Oke, sampai sini. Kemudian kita dapat apa lagi? Nah, di sini kita peroleh 2 persamaan. Yang pertama adalah X aksen itu sama dengan X plus 1 dan Y aksen sama dengan Y min 2. Nah, di dalam soal yang A, di sini soal yang A, ada garis 2X min 3Y plus 12 sama dengan 0. Kita harus mengubah X dan Y ini harus jadi aksen. Padahal kita punyanya X aksen sama dengan X plus 1. X-nya di sini harus diubah jadi aksen. Terus gimana dong? Ya udah,
gini nulisnya, X sama dengan, satunya pindah ke kiri, jadi X aksen min 1. Ini juga gitu, Y sama dengan Y aksen plus 2. Baru substitusi nilai X dan nilai Y ke persamaan. Oke, kalau di sini berarti 2, kalau dalam garis ya, X aksen min 1 dikurangi 3 kali Y aksen plus 2, plus 12. Oke, sampai sini. Jadi ini 2X aksen, min 2, min 3Y aksen, min 6, plus 12 sama dengan 0. Jadi hasilnya 2X aksen, min 3Y aksen, plus 4 sama dengan 0. Nah, karena kita ngerjainnya garis ya, jadi boleh aksennya diulangi. Jadi tinggal 2X min 3Y plus 4 sama dengan 0. Seperti itu. Terus kalau kurva gimana? Nah, kurva juga sama aja. Jadi pemisalan ini atau ngerjakan ini bisa buat semuanya. Mau buat garis boleh, mau buat kurva juga boleh. Mau buat apalagi ya? Banyak lingkaran, mau hiperbol, mau elips. Terserah kalian mau ngerjain masukin pakai apa ya. Jadi ini satu untuk semua. Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. Nah, kita punya Y sama X. Kita tinggal substitusi. Y-nya siapa? Y-nya adalah Y aksen plus 2. X-nya siapa? X aksen min 1. Jangan lupa kasih kuadrat plus 1. Tinggal kita jabarin kalau kalian mau, kalau enggak ya udah biarin aja. Berarti tinggal Y plus Y aksen, 2-nya saya pindah ya. 2-nya saya pindah ke kanan, sehingga Y aksen sama dengan X aksen min 1 kuadrat dikurangi 1, karena 2-nya jadi min 2 ya. Kemudian boleh banget aksennya diganti atau dihilangi. Y sama dengan X min 1 kuadrat dikurangi 1. Oke, sampai sini bisa ya? Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih.